Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anissa Afifah Rahman dengan NIM 18034161755 beserta rekan saya Midal Wahyu Kurul Aini dengan NIM 18034161755 akan mempresentasikan tentang model pengelolaan kurikulum SMA. Terdapat berita yang menyatakan bahwa Kemendikbud sederhanakan kurikulum pada satuan pendidikan selama masa pandemi. Akibat pandemi, kurikulum yang saat ini diterapkan terpaksa harus digantikan oleh kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan suatu kebijakan yang telah diambil oleh Menteri Pendidikan selama pandemi COVID-19, di mana kurikulum disederhanakan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Terdapat kasus yang menceritakan bahwa akibat dari penggunaan kurikulum darurat, mata pelajaran sejarah di jenjang pendidikan SMA dan sederajat menjadi tidak wajib untuk dipelajari siswa. Kelas 10, mata pelajaran sejarah akan digabungkan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau bisa kita sebut IPS. Padahal dalam kurikulum 2013, mata pelajaran sejarah Indonesia harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya. Ini merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, informasi di media sosial mengenai rencana penghapusan mata pelajaran sejarah tidak benar. Mata pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum. Isu tersebut beredar karena adanya permutasi penyederhanaan kurikulum, padahal belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Jadi, kasus yang beredar di berita tersebut tentang penghapusan sejarah pada mata pelajaran SMA tidaklah benar atau hoax. Pada kesempatan kali ini, dengan topik model pengelolaan kurikulum SMA, kami akan membahas 3, yaitu yang pertama pengertian pengelolaan kurikulum, yang kedua yaitu komponen pengelolaan kurikulum, dan yang ketiga yaitu implementasi kurikulum di SMA. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kurikulum. Manajemen kurikulum atau pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian pada tujuan kurikulum. Hal tersebut dinyatakan oleh Rusman 2009. Menurut Nurdin 2002, manajemen kurikulum sebagai suatu proses mengarahkan agar kegiatan proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dari pengajaran oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu komponen pengelolaan kurikulum. Kita akan membahas 4, yaitu yang pertama ruang lingkup pengelolaan kurikulum, yang kedua yaitu prinsip pengelolaan kurikulum, yang ketiga yaitu fungsi pengelolaan kurikulum, dan yang keempat yaitu bentuk pengelolaan kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Ruang lingkup pengelolaan atau manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Menurut Azhari 2017, ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari 7, yaitu A. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum, B. Manajemen pelaksanaan kurikulum, C. Supervisi pelaksanaan kurikulum, D. Pemantauan dan penilaian kurikulum, yang E. Perbaikan kurikulum, yang F. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum, dan yang G atau yang terakhir yaitu masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model-model kepemimpinan pada konteks masyarakat yang berkembang. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan kurikulum. Terdapat 5, yaitu yang pertama produktivitas, yang menyatakan bahwa hasil akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang ketiga yaitu kooperatif. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Dan yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi, yang menyatakan bahwa kegiatan harus efektif dan efisien sehingga dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Dan yang terakhir, kelima, yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, sehingga pada hasil akhirnya
akan mencapai tujuan dari kurikulum. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yakni materi fungsi pengelolaan kurikulum. Di sini terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan kurikulum. Yang pertama yakni meningkatkan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini yakni efisiensi sumber daya kurikulum. Sumber daya kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yakni meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dengan mengikuti intra atau ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga yakni meningkatkan relevansi pembelajaran. Dengan pengelolaan kurikulum yang efektif akan memberikan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, yakni meningkatkan efektivitas kinerja guru, siswa, dan proses pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional dan efektif dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola dengan melibatkan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah setempat. Dan materi yang selanjutnya yakni ada bentuk pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada subject matter atau subject center kurikulum, yakni kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Contohnya seperti mata pelajaran biologi, kimia, fisika, sejarah, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua yakni ada broad field atau correlative kurikulum, yakni kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran. Contohnya di SMP ada mata pelajaran biologi, fisika, kimia yang kemudian digabungkan menjadi satu mata pelajaran yang kita kenal sebagai mata pelajaran IPA. Untuk yang ketiga ada integrated kurikulum, yakni kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Di sini merupakan kurikulum yang merupakan gagasan dari guru atau siswa yang berbasis dengan problem solving seperti mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, atau agama. Dan yang terakhir ada core kurikulum, yakni kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya seperti pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan agama. Selanjutnya yakni implementasi kurikulum di SMA. Manajemen kurikulum di sekolah menengah atas atau SMA dilaksanakan oleh kepala sekolah dan sebagai pelaksana operasionalnya adalah wakil kepala bagian kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum dituntut untuk dapat memberikan kemudahan atau memfasilitasi penerapan kurikulum tersebut menjadi kegiatan pembelajaran. Keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan, jika guru tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidak akan berhasil. Untuk selanjutnya, ada faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Terdapat 3 faktor. Yang pertama yakni karakteristik kurikulum, yang mencangkup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yakni strategi implementasi. Strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi, seminar, penataan, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir yakni faktor karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.